Halo anak-anakku, apa kabar? Hari ini kita akan belajar ya, meneruskan pembelajaran minggu yang lalu. Hari ini kita belajar mengenai guruku ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sekolahku ya. Nah anak-anakku, sebelum mulai belajar, saya ingatkan ya supaya kita untuk menjaga kesehatan kita ya, kita istirahat yang cukup ya, makan makanan bergizi ya. Jangan lupa ya, kalau bepergian juga kita memakai masker ya, supaya kita terbebas dari virus-virus yang ada di udara ya. Dan anak-anakku, kita juga harus selalu berpasrah diri kepada Tuhan Yesus ya. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus melindungi kita dari segala mara bahaya ya, dan terus mendampingi kita dalam proses pembelajaran kita ya. Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar sekali lagi tentang guruku ya. Jadi seperti pelajaran yang kali lalu ya, mengenai sekolahku. Nah, kalau ditanya siapa saja yang ada di sekolah ya, kemarin masih ingat siapa saja? Iya, ada bapak kepala sekolah ya, ada kepala sekolah ya, entah itu suster ya, bapak ibu guru ya, yang menjadi kepala sekolah ya. Ada juga siapa? Iya, ada petugas-petugas TU ya, terus ada petugas lab komputer ya, kemudian juga ada petugas perpustakaan. Nah, ada juga bapak ibu guru ya di sekolahan, dan juga kita ya, siswa-siswi ya, teman-teman ya. Terus ada siapa lagi? Ya ada petugas kantin, ya ada petugas keamanan, ya ada petugas kebersihan, ya. Jadi itu yang ada di sekolah. Nah, kalau kita nih ditanya, terus kalau kita di sekolah itu belajar apa ya? Belajar apa ya kira-kira kalau kita di sekolah ya? Jadi sekarang walaupun kita tidak berada di ruang kelas, tapi kita juga belajar kan mata pelajaran ya. Ada banyak sih pelajarannya kan. Yang pertama ya mungkin ada pendidikan agama ya, seperti sekarang ya kita belajar agama kan. Terus kemudian ada apa lagi? Ya ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, PKN ya. Terus ada apa lagi? Nah ada matematika juga ya, berhitung ya. Kemudian ada bahasa Indonesia ya, Bapak Ibu guru mengajarkan juga kan ya bahasa Indonesia. Terus kemudian ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah ini juga kita pelajari ya. Kemudian ada apa lagi? Ada seni budaya, ya, ada juga kan. Kemudian ada apa lagi? Ada prakarya, ya. Terus ada apa lagi ya? Oh, ada ilmu pengetahuan alam. Mungkin diintegrasikan ya pelajaran ini ya. Tapi juga ada loh mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Terus ada juga loh ilmu pengetahuan sosial, ya. Mungkin ya ada juga yang sudah mulai belajar bahasa Inggris, ya kan? Atau ada yang juga sudah belajar bahasa daerah ya. Karena masing-masing biasanya ya di setiap daerah ada bahasa daerah yang juga dipelajari ya, untuk semakin mencintai budaya kita ya. Nah, anak-anakku, ya, kita di sekolah, ya, kita belajar bersama teman-teman, ya. Kalau berada di sekolah, ya, tapi kalau sekarang berada di rumah, ya, belajar dari jarak jauh, kita belajar ya bersama mungkin adik kita atau kakak kita, ya, atau mama bapak kita, ya, yang membantu kita untuk belajar, ya. Jadi bapak ibu guru, suster, frater, ya, sekali lagi mengajar bermacam-macam pelajaran, ya, seperti disebutkan tadi, ya, ada bermacam-macam, ya. Terus semua pelajaran semua berguna bagi hidup kita nantinya ya. Jadi harus kita belajar dengan sungguh-sungguh, karena apa? Memang sangat berguna ya bagi hidup kita nanti ya, untuk bekal hidup kita. Terus setiap anak membutuhkan pendidikan agar menjadi pintar dan baik hati ya. Kita semua harus belajar ya. Ya. Selain dari orang tua kita, papa mama kita ya. Jadi kita juga harus belajar dari bapak ibu guru ya, dari suster atau frater ya, yang membutuhkan yang akan membimbing kita ya untuk menjadi pintar dan menjadi baik hati ya. Terus anak yang rajin belajar dan tekun berdoa akan cepat pintar ya. Maka kita harus belajar untuk menjadi anak yang rajin ya, dan tekun ya, juga berdoa ya. Jadi supaya siapa yang mau pintar? Iya, mau dong ya menjadi pintar. Terus kemudian kita diajak untuk berusahalah untuk melaksanakan setiap tugas dan nasihat guru. Jadi sekarang belajar di rumah kan, ada yang belajar dengan mendengarkan video, mendengarkan penjelasan ya. Terus nanti juga akan diminta untuk mengerjakan tugas ya, menjawab soal, harus dikerjakan ya.
Terus misalnya nih Bapak Ibu guru menasehati ya, jangan bepergian ya keluar rumah karena ada virus corona ya. Ayo kita harus istirahat yang cukup. Ayo kita harus makan makanan bergizi. Ayo kita harus berolahraga. Nah, itu nasihat ya. Boleh diikutin ya. Ditaatin supaya tetap tubuh kita menjadi sehat ya, terbebas dari virus-virus corona ya. Nah, anak-anakku kita akan juga belajar dari kitab Amsal. Nah, apa sih yang dikatakan kitab Amsal? Saya bacakan ya, adik-adik anak-anakku juga bisa membaca ya. Beginilah orang bijak memberi nasihat. Berpeganglah pada didikan, jangan melepaskannya. Peliharalah dia karena dialah hidupmu. Jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Nah, anak-anakku, ini adalah nasihat dari kitab Amsal supaya kita berpegang teguh pada pendidikan. Ya, kita diajak untuk belajar ya. Setiap anak membutuhkan pendidikan agar menjadi pintar dan baik hati ya. Di samping kita mengolah pikiran, tapi juga kita mengolah hati ya. Guru ya mendidik, ada di sekolah ya, ada Bapak Ibu guru, ada suster ya, mendidik anak untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat ya. Kemudian anak-anak harus berusaha melakukan yang baik dan menolak yang jahat juga ya. Jadi pendidikan merupakan sekali lagi kebutuhan dari setiap manusia ya. Anak-anak juga sangat membutuhkan pendidikan ya. Guru mendidik anak ya, Bapak Ibu guru, ada suster, ada frater ya, mendidik kita untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat ya. Kita juga harus patuh pada nasihat Bapak Ibu guru, suster, frater ya. Ya, kita juga harus senantiasa mengerjakan tugas dengan tekun dan teliti ya, supaya apa? Supaya nilai-nilai kita baik ya. Dan kita juga diajak untuk ya, perbuatan baik yang sudah kita lakukan akan menimbulkan kegembiraan ya. Terus tetapi nanti kalau perbuatan kita jahat akan merugikan kita dan juga orang lain ya. Jelas ya anak-anakku ya. Jadi itu yang dinasihatkan dari kitab suci, dan kita harus juga berusaha untuk melakukan yang baik dan menolak yang jahat ya. Ini penting dalam hidup kita ya. Nah, anak-anakku, itu bukan sangat mudah ya. Saya minta untuk jangan kamu ya dengan ya. Yang pertama, macam-macam pelajaran di sekolah itu adalah tidak sudah contoh belajar yang di sekolah belajar apa aja ya. Terus yang kedua, manfaat pelajaran di sekolah. Manfaatnya belajar di sekolah. Kemudian saya kita ada apa? Di sekolah. Terus yang keempat, siap yang buat sebelum mengajar. Terus pelajaran besok yang seperti apa? Ya. Terus ya, harus ayo kita apa? Oke, silahkan di buku ya. Terus saya diberikan ke buku ya. Oke, Anda bisa berhenti ya. Jadi kalau yang sudah berhenti, tekan tombol like ya. Kalau yang bisa baca ya, sekitar ini pelajaran ini. Ya, apa yang kamu ya belajar berikutnya ya. Tuhan kita hidup ya. Tuhan kita hidup ya. Tuhan kita supaya jadi orang yang baik hati dan pintar ya. Jadi aku sekali